Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Sony dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Nah, di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok akan membahas implementasi Business Psychology Framework pada PT Angkasa Pura dalam partisipasi karbon di Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, di sini ada teman-teman anggota kelompok saya. Yang pertama ada Antonius Marcel, kemudian ada Bitara Vivi, dan juga saya sendiri nih Amanda Putri. Hari ini kami akan membawakan materi yang terbagi dalam 4 bagian utama. Yang pertama, di bab 1 akan dibahas pendahuluan untuk memberikan gambaran umum dan juga latar belakang. Kemudian pada bab 2 akan berisi pembahasan yang mengupas lebih dalam teori dan konteks bisnis psikologi yang diterapkan. Selanjutnya, di bab 3 kami akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penyusunan framework. Dan yang terakhir, bab 4 akan berisi kesimpulan dan keseluruhan pembahasan. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Pasar karbon tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga membentuk strategi dan arah perusahaan dalam merespon isu global seperti perubahan iklim. Dalam kerangka Strategic Direction Capital dari Business Psychological Framework, bursa karbon hadir sebagai respons strategi terhadap krisis iklim, mendorong perusahaan mengintegrasikan nilai keberlanjutan. PT Angkasa Pura mulai terlibat aktif melalui program energi terbarukan dan sistem manajemen emisi memperkuat organizational dan human capital untuk mencapai sustainable business excellence dan juga happiness. Meski begitu, tantangan seperti regulasi lemah dan greenwashing menuntut pengawasan ketat dan integritas tinggi. Selanjutnya ada visi dan misi pasar karbon. Visi pasar karbon yaitu menjadi alat utama pengurangan emisi demi bumi yang lestari. Misi pasar karbon yang pertama ada mendorong perusahaan lebih ramah lingkungan, yang kedua memfasilitasi fleksibilitas pengurangan emisi nasional dan global, dan yang terakhir ada menyalurkan investasi ke proyek hijau. Selanjutnya juga ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menganalisis peran pasar karbon dalam kerangka psikologi bisnis. Yang kedua itu mengidentifikasi implementasi organizational, human, dan juga bisnis capital. Dan yang terakhir itu mengkritisi tantangan implementasi pasar karbon dan strategi untuk mengatasinya. Dan yang terakhir ini ada topik penelitian. Topik penelitian ini fokus pada integrasi Business Psychology Framework dalam strategi hijau PT Angkasa Pura, khususnya dalam konteks keterlibatan perusahaan di pasar karbon sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ke pembahasan. PT Angkasa Pura Indonesia mengimplementasikan Business Psychology Framework atau BPF untuk mengoptimalkan proses bisnis berbasis keberlanjutan dengan fokus pada efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan penerimaan nilai-nilai akhlak seperti amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. BPF juga memperkuat penggunaan Building Automation System atau BAS, pengembangan green building, pemanfaatan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, serta standar ISO 14001 dan ISO 50001 untuk manajemen lingkungan dan energi. Integrasi BPF juga mendorong transparansi operasional, inovasi teknologi, dan penguatan budaya kerja yang aktif. Bersama dengan itu, PT Angkasa Pura Indonesia juga memperkuat organizational capital melalui kepemimpinan transformasional, struktur organisasi berbasis akhlak, dan kolaborasi global serta mengembangkan human capital melalui program World Class Airport Officer atau WCAO untuk membangun kompetensi individu, tim, dan organisasi yang mendukung visi keberlanjutan. Selain itu, PT Angkasa Pura Indonesia juga meningkatkan psychological well-being pada karyawan melalui pengembangan self-acceptance, positive relation, autonomy, dan personal growth. Lingkungan kerja yang mendukung happiness juga diiringi dengan transformasi digital dan adopsi teknologi informasi dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing global. Jadi, partisipasi aktif dalam pasar karbon mempertegas komitmen pada PT Angkasa Pura Indonesia terhadap tujuan net zero carbon emission 2050 dan memperkuat sustainable business excellence. Dengan pendekatan Business Psychology Framework oleh Sony Soeharto,
Perusahaan tidak hanya fokus pada kinerja keuangan, tetapi juga membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan, etis, inovatif, dan ramah lingkungan. Lalu tuh yang berikutnya ada metode. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami penerapan strategi keberlanjutan dari pasar karbon di PT Angkasa Pura Indonesia. Dengan fokus pada bisnis psychology framework, nilai akhlak, dan bisnis proses framework yang telah kami pelajari di semester sebelumnya. Untuk data yang kami peroleh itu bersumber dari yang pertama kita melakukan observasi langsung ke TKP, ke lokasi, ke PT Angkasa Pura ya, dengan 2 kali kunjungan. Dengan tujuan kita melihat situasi dan kondisi lapangan yang sedang terjadi pada saat itu ya. Yaitu dengan melihat aktivitas ramah lingkungan serta budaya kerjanya seperti apa mekanismenya. Lalu untuk yang kedua, kita memperoleh dari dokumen resmi, maksudnya kita melakukan dokumen resmi, jurnal ilmiah, regulasi karbon, serta literatur psikologi bisnis. Lalu untuk analisis data, kami menggunakan konten analisis yang dikategorikan berdasarkan tema implementasi psikologi bisnis, kesiapan organisasi, dan integrasi nilai teknologi SDM. Lalu untuk validitas sendiri diperkuat dengan triangulasi sumber dan konfirmasi hasil observasi yang telah kami lakukan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulannya pada intinya BPF yang telah diajarkan oleh Sony Soeharto, Mas Sony dosen kami, itu sangat berperan aktif ya dalam transformasi organisasi PT Angkasa Pura sendiri ini untuk menuju keberlanjutan dengan fokus pada penguatan organisasional kapital, human capital, dan bisnis kapital yang menjadi peran penting dalam pembelajaran tentang PT Karbon. Serta keterlibatan dalam pasar karbon yang mencerminkan perubahan nilai perusahaan menuju dampak sosial dan lingkungan positif. Meskipun terdapat beberapa tantangan atau obstacle seperti greenwashing dan regulasi yang bisa dibilang sangat minim atau lemah. Lalu untuk saran yang bisa kami berikan, PT ini disarankan untuk memperkuat penerapan bisnis psychology framework yang bertujuan untuk meningkatkan literasi internal mengenai pasar karbon dan mengoptimalkan sistem pengelolaan data emisi. Selain itu, kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal dan evaluasi berkala program lingkungan juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan perusahaan ini. Lalu ini untuk daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami presentasikan pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini dapat berguna untuk teman-teman semua, serta informasi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk keberlanjutan perusahaan-perusahaan karbon, the next perusahaan karbon. Terima kasih, selamat malam, pamit undur diri. Terima kasih.